Saya tidak suka dan saya benci orang yang seringkali menjelek-jelekan orang lain. Padahal sebenarnya diri saya sendiri yang seringkali juga menjelek-jelekan orang lain. Kalau kita memahami hal semacam itu, maka kehadiran sesama kita yang justru seringkali kita tidak suka, itu bisa menjadi cerminan bagi hidup kita. Sempurnalah hukum Tuhan dan menyegarkan jiwa. Benarlah kesaksian Tuhan, hikmat bagi orang sederhana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menyalibkan-Mu. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu agar kami pun mampu mengasihi dan mendoakan mereka yang memusuhi kami. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan yang kita dengarkan hari ini, terutama bacaan Injil, meneguhkan kita pada bacaan yang kemarin baru saja kita dengar dalam Ekaristi harian pada hari Jumat. Bagaimana kita semua diajak untuk bisa membangun relasi sebagai wujud persekutuan kita dengan Allah, sebagai wujud usaha kita untuk membangun damai, menghadirkan Allah di dunia ini melalui kedamaian yang bisa kita usahakan di dalam relasi kita dengan sesama. Semuanya itu tidak lain adalah supaya kita sungguh-sungguh bisa mengusahakan kesempurnaan hidup. Hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di sorga sempurna adanya. Tentu kesempurnaan itu bisa kita pahami sebagai keadaan di mana tidak ada cacat celah sama sekali. Semuanya baik, tidak ada cacat celah, tidak ada kerapuhan, tidak ada kelemahan. Apakah itu semua mungkin? Mungkin bisa saja terjadi asalkan kita terus-menerus mengusahakan diri kita. Tentu kalau kita mau menjadi sempurna seperti Bapa, sungguh-sungguh sempurna seperti Bapa, adalah sesuatu yang sangat sulit. Tetapi kita dianugerahi akal budi supaya kita sekurang-kurangnya bisa mengusahakan kesempurnaan itu setiap hari. Terus-menerus mengusahakan kesempurnaan itu di dalam hidup. Terus-menerus mengusahakan diri agar bebas dari cacat celah yang ada pada diri kita. Kita dianugerahi akal budi supaya kita bisa mengerti dan memahami bagaimana hidup kita ini. Bagaimana kita bertingkah laku, seperti apakah kita terhadap sesama kita. Maka kehadiran sesama itu juga membantu kita untuk juga bercermin akan diri kita sendiri. Kalau di dalam ilmu psikologi katanya dalam ilmu psikologi yang pernah kami pelajari pada waktu itu, sekurang-kurangnya ada yang disebut sebagai proyeksi diri. Kalau saya tidak suka terhadap orang lain, terhadap aspek tertentu misalnya, jangan-jangan yang tidak saya suka dari orang lain itu adalah yang sebenarnya seringkali saya lakukan. Misalnya, saya tidak suka pada orang yang berteriak-teriak, padahal saya sendiri sebenarnya senang berteriak-teriak. Saya tidak suka pada orang yang marah-marah, padahal seringkali saya sendirilah yang marah-marah. Saya tidak suka dan saya benci orang yang seringkali menjelek-jelekan orang lain.
Padahal sebenarnya diri saya sendiri yang seringkali juga menjelek-jelekan orang lain. Kalau kita memahami hal semacam itu, maka kehadiran sesama kita yang justru seringkali kita tidak suka, itu bisa menjadi cerminan bagi hidup kita. Tetapi tidak semua orang proyeksi loh ya, tidak semua orang proyeksi, hanya orang-orang tertentu ini kan, jenis-jenis orang tertentu. Tetapi mungkin kadangkala atau sewaktu-waktu, mungkin sekali waktu kita bisa jatuh pada seperti itu. Maka yang paling penting bagi diri kita adalah menyadari bahwa kehadiran sesama ini membantu hidup saya untuk menjadi semakin dewasa, untuk membantu hidup saya supaya saya semakin mengerti saya sendiri sebagaimana adanya, supaya saya pun juga bisa membenahi diri saya menjadi lebih baik dari berkaca dari hidup orang lain, dari mereka yang mungkin memusuhi saya, dari mereka yang mungkin tidak suka kepada saya, dari mereka yang mungkin justru seringkali kadangkala menyanjung saya di hadapan saya, tetapi di belakang saya mungkin membicarakan saya. Kita semua bisa belajar dari mereka semua, sehingga hidup kita bisa menjadi semakin baik. Maka apa yang saya katakan kemarin, hari ini juga bersambut lagi. Kita bawa semuanya di dalam doa. Doa itu, kalau kemarin kita merenungkan bahwa doa itu adalah sumber inspirasi bagi hidup kita, tetapi lebih daripada sekedar sumber inspirasi, kita sadar diri bahwa kita manusia yang rapuh dan memiliki keterbatasan untuk bisa mengubah diri menjadi lebih baik. Dan kita memohon bantuan Tuhan, sadar diri akan kerapuan, maka kita pun juga mesti juga sadar dan terbuka bahwa kita membutuhkan bantuan dari kuasa yang lebih besar, yakni kuasa Allah sendiri. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk terus-menerus membawa orang lain di dalam doa, supaya kita pun juga bisa mengatasi segala sesuatu berawal dari doa. Dan sesudah doa tentu saja kemudian diikuti tahap-tahap yang berikutnya. Refleksi diri tentang apa yang terjadi pada diri saya dan orang lain, melihat dari kacamata orang lain apa juga yang telah terjadi, melihat pula kehidupan saya dan juga kehidupan orang lain sebagai bahan pembelajaran bagi diri saya dan orang lain juga, dan kemudian membuat niat-niat serta kiat-kiat untuk kemudian bisa dilaksanakan di dalam hidup setiap hari. Inilah usaha kita untuk menuju pada kesempurnaan hidup. Kita mohon rahmat pada Tuhan agar kita semakin terbuka kepada sesama kita yang menjadi cerminan Tuhan yang hadir untuk mendewasakan diri kita terhadap segala sesuatu yang seringkali juga membuat diri kita tidak nyaman, tetapi justru sebenarnya Tuhan ingin menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Semoga Tuhan juga mendampingi langkah hidup kita sehari-hari agar kita bisa mengusahakan itu semua dengan tekun di dalam kehidupan untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah membahagiakan kami melalui Ekaristi Kudus ini. Mampukanlah kami untuk berani mengasihi sesama dengan tulus, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darah-Mu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati
Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah dari